Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Said dengan NIM 2030411001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekosistem kolam air tawar. Nah, sebelum masuk kepada atau mendalami terkait dengan ekosistem kolam air tawar, kita harus mengetahui apa itu ekosistem dan apa itu ekosistem perairan. Nah, ekosistem itu merupakan suatu sistem ekologi yang dimana memiliki hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Lalu pada ekosistem perairan yaitu merupakan hubungan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Makhluk hidup itu contohnya seperti ikan. Nah, setelah itu memiliki keterkaitan juga dengan makhluk tak hidup. Contohnya seperti apa? Seperti batu. Nah, ekosistem perairan juga meliputi ekosistem air tawar dan air laut. Pada habitat air tawar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sistem lentik yang artinya arusnya tenang dan sistem lotik yang dimana arusnya deras seperti sungai. Nah, pada ekosistem kolam air tawar, sebagaimana yang dikemukakan oleh Susanto dalam Aminasti 2011, secara teknis kolam merupakan suatu perairan buatan yang luasnya terbatas dan juga dibuat oleh sekelompok orang ataupun seorang yang memiliki tujuan untuk mempermudah pengelolaan dalam hal mengatur air. Selain itu, selain mengatur air juga jenis hewan budidaya dan agar mempermudah untuk mencapai target produksinya. Nah, ada juga yang dikemukakan oleh Barus 2004, ekosistem pada kolam itu merupakan salah satu ekosistem perairan air tawar yang sifatnya tenang dan juga terakumulasi dalam suatu tempat serta keberadaan tumbuhan airnya juga terbatas. Seperti yang kita lihat, setiap kolam itu terdapat tumbuhan-tumbuhan di setiap pinggir permukaan kolam gitu. Ada lumut-lumut kan. Contohnya lah, contoh kecilnya itu seperti kolam yang ada di depan rumah kita ataupun yang ada di depan rumah orang gitu ya. Nah, selanjutnya ada produsen kolam. Nah, pada produsen kolam ini terdapat tumbuhan yang tingkat tinggi dan juga ada tumbuhan yang biasa aja gitu. Nah, tumbuhan yang biasa aja itu yang mana sih? Nah, tumbuhan yang biasa aja itu yang seperti yang di atas, yang ini. Nah, ini bunga teratai dan juga bunga seroja. Mengapa seperti itu? Karena kedua bunga ini berakar pada dasar kolam dan bagian atas tumbuhan ini atau tangkainya ataupun helaian daunnya muncul dari permukaan air seperti seperti apa ya seperti bentuk hewan itunya itu seperti ini gitu tah, seperti bunga-bunga ini yang ini. Nah, lalu mana yang hidup tumbuhan tingkat tinggi gitu yang tadi saya sebutkan. Nah, ini contohnya seperti ganggang ya, ganggang. Nah, yang dimana ganggang ini termasuk tumbuhan tingkat tinggi dan juga berakar pada dasar kolam. Dan selain itu hidupnya juga melayang-layang dalam air. Nah, selanjutnya ada konsumen kolam. Nah, pada konsumen kolam ini terdapat 4 tingkat, 4 tingkat ataupun konsumen 4 tahap lah. 4 kelas. Nah, di sini eh, produsen kolam itu kan yang tadi pada umumnya berukuran kecil. Nah, untuk ini konsumennya, konsumen pertamanya itu seperti bentuknya itu plankton, yang dimana saya ambil di sini zooplankton. Macam-macamnya Cyclops, Crustacea, dan Argulus. Karena kenapa termasuk tingkat 1 karena ukurannya kecil. Dan tapi bukan berarti contohnya seperti anak ikan, remis, dan siput yang ada di dasar kolam ya. Nah, yang selanjutnya pada konsumen tingkat 2 ini memiliki ukuran tubuh yang lebih besar daripada tingkat 1, yaitu yang tadi plankton. Nah, pada tingkat 2 ini terdapat termasuk hewan-hewan yaitu seperti julung-julung, ikan julung-julung, dan berayap. Nah, selanjutnya yaitu pada konsumen tingkat 3 yaitu ada ikan. Nah, ikannya itu ini bermacam-macam dan juga ukuran ikannya itu lebih besar daripada
tingkat 2, yang konsumen tingkat 2. Contoh ikannya seperti ikan mas, ikan mujair, ikan gabus, dan lain sebagainya. Lalu pada konsumen tingkat 4, tingkat puncak, yaitu pada terdapat bangau, biawak, dan ular. Itu contoh hewannya. Dan juga ukurannya lebih besar daripada konsumen tingkat 3. Nah, oleh karena itu, di sini kita dapat memahami bahwa konsumen itu memiliki 4 tahap, 4 tingkatan ya. Nah, baik, lanjut. Nah, ini ada gambar-gambar contoh-contoh dari setiap tingkatnya itu nih. Yang pertama ada Cyclops Skutiper, yaitu yang termasuk tadi tingkat 1, konsumen tingkat 1. Ini ikan julung-julung termasuk konsumen tingkat 2. Ini ada ikan cana termasuk, atau ikan gabus termasuk konsumen tingkat 3, dan ini ada bangun termasuk tingkat 4. Nah, selanjutnya ada konsumen. Nah, maaf salah. Nah, selanjutnya ada macam ekosistem kolam. Nah, macam-macam ekosistem kolam ini yaitu bahwasanya ekosistem ini, kolam ini terbagi menjadi tiga bagian atau 3 wilayah, yaitu ada wilayah litoral. Nah, yang dimana wilayah ini yaitu terdapat pada tepi kolam yang didominasi oleh organisme-organisme seperti hidrilla, hidra, capung, katak, dan lain sebagainya. Dan vegetasi pada wilayah litoral ini didominasi oleh tumbuhan yang mengapung dan juga tenggelam. Lalu pada wilayah limnetik yang kedua, yaitu wilayahnya itu perairannya itu masih terbuka dan mudah ditembus oleh cahaya matahari. Dan wilayah ini juga banyak mengandung fitoplankton dan juga zooplankton, karena banyak plankton pada wilayah ini, dan juga banyak juga ikan. Selain dari plankton juga banyak juga ikan yang mengkonsumsi plankton itu. Lalu pada wilayah profundal, yaitu daerah yang berbagai jenis decomposer, dan pada bagian dasarnya itu dapat menyebabkan variasi organisme dan vegetasi pada kolam meningkat, dan yang dimana hal ini dapat dijadikan dasar sebagai parameter kualitas suatu perairan. Nah, lanjut pada plankton nih. Plankton ini terbagi menjadi di 5 bagian, yaitu yang dikemukakan oleh Barus. Itu ada ultraplankton yang ukuran tubuhnya 2 mikrometer, lebih kecil daripada 2 mikrometer. Dan nanoplankton yang ukuran tubuhnya itu 2 sampai 20 mikrometer. Ada makroplankton yang ukuran tubuhnya itu 20 sampai 200 mikrometer. Dan ada makroplankton dengan ukuran tubuh 500 sampai tubuhnya itu lebih besar daripada 500 mikrometer. Dan ada megaplankton yang ukuran tubuhnya itu sangat besar. Nah, lanjut dari lingkup plankton. Nah, lingkup plankton ini yang sebagaimana dikemukakan oleh Basmi dalam Misran 2009 membedakan plankton ini menjadi 4, yaitu ada limnoplankton, yakni plankton yang hidup di air tawar, ada haliplankton yang hidup di air laut, dan ada hapalmiroplankton yang hidup di air payau, dan heleoplankton yakni plankton yang hidupnya berada di air kolam. Nah, selanjutnya itu ada yang terakhir, yaitu ada fitoplankton. Yaitu ini termasuk fitoplankton ini termasuk pada peran pentingnya gitu ya. Nah, peran penting fitoplankton ini bagi air tawar, yaitu dalam suatu usaha, kalau dalam suatu usaha budidaya plankton, nah peranannya itu sangat besar bagi pembudidaya ikan. Bisa jadikan pakan ataupun pakan alami, seperti pakannya pakan alami. Lalu pada fitoplankton juga di seluruh dunia ini dijadikan sebagai produsen primer yang menyediakan makanan untuk fauna lebih banyak daripada seluruh flora yang ada di daratan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila bisa bila hak, mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.